Saudara, pada tahun 2023 mendatang, tenaga honorer tidak akan ada lagi. Ini berdasarkan peraturan yang tertuang dalam PP 49/2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam aturan itu, pegawai non-PNS di instansi pemerintah akan melaksanakan tugas mereka paling lambat hingga tahun 2023 mendatang. Namun keputusan itu sebenarnya bukan sesuatu yang mendadak. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denny mengatakan rencana tersebut sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Sebetulnya ini bukan ujuk-ujuk, tapi sudah dari 2005, itu sudah inventarisir, ujar Alex kepada CNBC Internasional, beberapa waktu lalu, dikutip Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022. Saat itu, terdapat 900.000 tenaga honorer dan diputuskan mengangkat 860 tenaga honorer menjadi pegawai-pegawai negeri sipil atau PNS. Menurut Alex, sisa dari jumlah tersebut tidak memenuhi kriteria dan yang tersisa ingin diproses. Saat didata ulang membengkak menjadi 600 ribuan, ungkapnya. Pembengkakan itulah yang mendorong adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 5/2014. Di dalamnya dijelaskan hanya ada dua kategori yakni PNS dan PPPK. Namun hal itu tak membuat tenaga honorer tidak ada. Bahkan terus direkrut oleh sejumlah instansi meski sudah dilarang. Sejak 2005 sudah dilarang. Jadi sebetulnya PP 48/2005 Junto 43/2007 pemerintah dilarang mengangkat tenaga honorer. Jadi semua orang sudah tahu ini enggak boleh. Tapi yang diangkat masih diangkat, yang mau masih mau, jelasnya lagi. Di kesempatan yang sama, Alex juga angkat bicara rencana pemerintah untuk transformasi sistem birokrasi PNS. Ada kemungkinan, sejumlah kriteria PNS yang terdampak. Dia menjelaskan hampir 38% dari 4,2 juta ASN berstatus sebagai pelaksana dan 36% merupakan guru dan dosen. Sekitar 14% merupakan tenaga kesehatan dan lain-lain serta 10-11% merupakan pejabat struktural. Kalau bicara transformasi digital, tentu pelaksana ini yang akan terdampak terlebih dahulu karena pekerjaan akan digantikan teknologi, katanya. Dalam 5 tahun, Alex mengatakan pejabat pelaksana akan berkurang sekitar 30-40% dengan rencana transformasi digital. Dengan begitu ini berarti akan ada ratusan ribu PNS yang menjabat sebagai pelaksana akan terdampak. Mungkin sekitar 600.000 dari 1,6 juta yang melakukan pelaksana itu harus bertransformasi, upskilling atau reskilling melakukan pekerjaan yang lain lebih value added atau by nature yang pensiun kita tidak ganti, jelasnya. Jadi harus ada negatif growth di sana. Kalau enggak lucu kita going digital tapi masih banyak padat karyanya di sana. Dia menjelaskan terdapat 3 agenda besar transformasi birokrasi saat ini. Mulai dari transformasi organisasi yang sering diucapkan oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi. Harus ada layering, layer-layer yang panjang itu harus dipotong. Sekarang hanya tinggal 2, eselon I dan eselon 2. Eselon 3 dan 4 ditransformasi menjadi pejabat fungsional. Jadi organisasinya dulu, ungkap Alex. Berikutnya, sistem kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Di era digital, menurutnya harus ada perubahan transformasi pemerintahan yang jauh lebih adaptif menyikapi perubahan. Ketiga, terkait manusianya sendiri. Manajemen sumber daya manusia menuju human capital tangguh. Ini PR, khususnya di Kedeputian SDM Aparatur, kata Alex.